Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijak, Alfa Omega. Saya Giono dari Gereja Alkitabiah Ala Esa atau GAAE mengajak saudara-saudara sekalian kembali untuk belajar tentang kebenaran Alkitab. Kenapa saya katakan kebenaran? Karena banyak orang memegang Alkitab, percaya Alkitab, tapi yang dipercaya yang tidak benar. Makanya saya mengajak saudara-saudara sekalian supaya belajar hal yang benar, saudara-saudara. Kenapa katakan memegang Alkitab, mempercayai Alkitab, tapi tidak percaya dengan Alkitab seutuhnya? Justru mereka percaya dengan ajaran bapak-bapak gereja yang bukan nabi, bukan rasul, bahkan menyimpang dari kebenaran Alkitab dipercayai. Dan justru yang ada di Alkitab ini yang harusnya dipercayai malah tidak dipercayai, saudara-saudara. Saudara, salah satunya doktrin Allah itu Tritunggal. Ya, ini yang banyak kita jumpai di seluruh dunia ini. Jadi doktrin Tritunggal itu muncul pada abad keempat Masehi, ya kira tahun 400-an begitu. Saat itu Alkitab Perjanjian Baru, yaitu naskah dari manuskrip The Dead Sea Scroll, belum ditemukan. Jadi mereka menyusun doktrin berdasar ngarang atau apa yang mereka dengar samar-samar gitu ya, dari kata ke kata, dari mulut ke mulut, dari kabar satu ke kabar yang lain ya. Jadi tidak valid. Akhirnya muncul tafsir-tafsiran yang sebenarnya di Alkitab tidak ada. Ketika naskah Gulungan Laut Mati ditemukan atau The Dead Sea Scroll pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1956, mereka penganut doktrin Tritunggal kebakaran jenggot. Ketahuan doktrin mereka 100% tidak Alkitabiah. Sebelum tahun 1956 kitab mereka tidak sama. Itu kitabnya orang Katolik. Sekali lagi, mereka membuatkan berdasarkan asumsi, kira-kira, tafsiran dan sebagainya. Nah, inilah banyak hal yang melenceng dari Alkitab. Ya, berikut akan saya sampaikan bahwa hal-hal yang menyeleweng dari Alkitab. Yang pertama, Allah itu pribadi, kata mereka. Padahal di Alkitab tidak ada Allah yang pribadi, itu tidak ada. Tidak menuliskan, tapi mereka membuat tafsiran. Yang benar itu Allah itu roh. Apakah tertulis di Alkitab? 100% tertulis. Kalau Allah pribadi tidak tertulis. Karena itu tafsirannya. Menafsir itu bisa benar, bisa enggak, tapi banyak enggaknya kalau di Alkitab ini. Harus sesuai dengan Alkitab yang merupakan satu-satunya kitab suci di dunia ini, saudara-saudara. Ayo kita buka Yohanes 4 ayat yang ke-44. Yohanes 4 ayat yang ke-44.
Sebab Yesus sendiri telah bersaksi Yohanes 4 ayat 24 ya, kebablasan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini Yesus yang berkata bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, menyembah Allah itu yang roh itu, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, menurut tafsiran banyak gereja di dunia ini udah ribuan tahun mengabarkan kalau Allah itu pribadi, padahal tidak ada. Yang ada Allah itu roh, saudara-saudara. Ya. Jadi ini sudah yang pertama, kita buka dasar aja sudah tidak pas ya. Yang benar Allah itu roh. Yang kedua, Allah Tritunggal. Ya, Allah itu Tritunggal menurut tafsiran bapak-bapak gereja kita. Bapak-bapak gereja itu tidak mewakili Tuhan, tapi mewakili gereja, namanya bapak gereja ya. Allah Tritunggal, dan itu tidak ada di Alkitab. Dan mereka sangat mengimani dengan fanatik, mempercayai ini sangat fanatik. Bahkan ada sekolahnya, sekolah-sekolah namanya teologi mengajarkan tentang doktrin Tritunggal itu. Bahkan kita semua ya, termasuk orang-orang atau jemaat dari gereja Alkitabiah Halal Esa seperti saya dan semua yang ada di situ. Dulu kita semua juga pernah di sana ya. Pernah di sana, pernah belajar, mungkin punya simbol-simbol STH dan sebagainya, atau MTH, bahkan dari doktor teologi ya. Tapi ketika kita semua membuka Alkitab, Allah itu Tritunggal kok tidak ada ya. Yang benar itu Allah itu Esa, dan Esa artinya satu, bukan Tritunggal. Tritunggal artinya tri, tiga, tunggal satu. Jadi tiga dalam satu kesatuan itu tidak pas. Itu tafsiran, karena bisa saja yang mengarang Tritunggal ini tidak paham Alkitab sehingga menafsirkan yang paling mudah dimengerti banyak orang saja, dan menularkan dan mengajarkan sampai dengan di zaman kita ini udah ribuan tahun ya, hampir 2000 tahun, sehingga banyak orang mempercayai bahwa Allah itu Tritunggal, padahal kalau di Alkitab tidak ada Tritunggal. Allah itu Esa sama dengan satu. Ayatnya banyak, tidak hanya satu dua, banyak dijelaskan bahwa Allah Esa itu sama dengan satu. Kita buka Yohanes 5. Nah, kalau ini ayatnya 50 yang ke-44 benar. Kalau tadi kebablasan. Ini ayatnya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa ya. Allah itu Esa. Jadi doktrin Tritunggal sudah gugur. Kali ini doktrin atau asumsi atau cara berpikir ya, orang. Tapi Alkitab mencatat bahwa Allah itu Esa, bukan Tritunggal. Jadi Esa berlawanan dengan Tritunggal ya. Nah ini yang ketiga, Esa itu kesatuan menurut banyak di gereja di dunia ini yang mereka ajarkan turun temurun ya. Udah hampir 2000 tahun, sampai kita semua juga pernah belajar begitu. Bahkan saya sendiri dulu waktu habis belajar dari Allah itu Tritunggal, kita masuk di dalam debat-debat. Zaman itu belum ada Zoom dan apa YouTube dan sebagainya, kita masih mengenal di Facebook ya. Kita debat sampai berhari-hari tidak selesai. Akhirnya pada bosan sendiri karena yang dibahas sama terus. Esa itu kesatuan. Nah, karena digandeng-gandengan dengan
Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, katanya banyak agama macam-macam tapi Esa itu jadi satu, padahal artinya bukan begitu. Yang benar itu Esa artinya satu. Salah satunya kita buka salah satu ya berarti banyak. Galatia 3. Galatia 3 ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Jelas kan? Jadi Allah itu satu, bukan kesatuan. Makanya banyak orang bukan banyak orang, kita semua termasuk saya dulu sering mendengar, bahkan mungkin kita juga mengucapkan, mengajarkan kepada orang lain saat khotbah juga sama, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Tidak ada Allah Roh Kudus, tidak ada. Kalau Roh Kudus Allah ada, ya udah jelas ini Allah adalah satu. Berarti udah. Poin ketiga, melenceng sangat jauh ya. Kalau di agama lain malah ada yang bilang begini, ya saya tidak mendukung agama lain yang hampir serupa dengan apa yang saya katakan ini. Kamu jangan menyekutukan Tuhan. Menyekutukan artinya Tuhan itu tidak hanya satu, ada satunya lagi, satunya lagi, satunya lagi, itu sekutu ya. Menyekutukan, membuat Tuhan tidak hanya satu, maksudnya begitu. Tapi ada baiknya juga, ada benarnya. Tuhan itu satu. Itu yang berkata tertulis di Alkitab. Bukan orang Kristen Kristen Alkitabiah Allah Esa mengarang sendiri Allah satu, enggak. Kita sampaikan percaya itu karena ada ayatnya tertulis ya. Kemudian yang poin keempat, mereka berkata Tuhan bukan Allah ya. Allah bukan Tuhan. Allah Tuhan sama Tuhan itu beda katanya ya. Jadi Tuhan bukan Allah, Allah bukan Tuhan, tidak ada di Alkitab. Yang benar adalah Allah itu God, duduk disembah di tahta surga karena roh ya. Sedang Tuhan Lord adalah Allah yang berkarya ya. Ini yang benar. Ada ayatnya Pak? Ada. Jemaat Gereja Alkitabiah Allah Esa itu kalau bicara tentang kebenaran Alkitab tentu harus disertai ayat. Jangan ngarang bebas, tidak ada ayatnya. Itu nanti lucu. Namanya aja Jemaat Gereja Alkitabiah Allah Esa. 100% kami memakai ayat Alkitab ya. Yohanes 1 kita baca. Yohanes 1 ayat 1 kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Dengarkan yang terakhir, poin belakangan, poin kedua. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah ya. Jadi ya, Tuhan yang duduk di surga adalah God dan disembah karena Allah itu roh. Sedangkan Tuhan adalah Lord. Artinya Tuhan adalah Allah yang berkarya. Kita buka Wahyu 22. Ini ayatnya ada, semua itu ada ayatnya. Cuman mungkin kita sendiri bapak-bapak gereja itu tidak paham karena belum ada ya, maklum belum ada ditemukan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama sudah ada. Zaman Yesus juga membaca kitab perjanjian lama Yesaya yang pernah dibaca Yesus itu. Jadi kalau disampaikan dengan tafsiran mereka masing-masing itu menganggap salah ya tidak, tapi kalau selama kita sudah mengerti ini tidak bakal mengikuti lagi bapak-bapak gereja.
dengan segala ajaran Tritunggalnya, ya. Karena sudah jelas Allah itu Esa satu, ya, bukan Tritunggal. Esa itu bukan kesatuan tapi satu. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi tahta Allah dan tahta anak domba itu satu, ya, karena Allah satu, ya. Sudah jelas ya. Pada mulanya firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti kan satu. Yang kelima, kekeliruan yang kelima. Nah, ini yang jadi perdebatan sampai saat ini tidak selesai, saudara. Allah itu Bapa. Kalau Tuhan itu kan Yesus. Bapa bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Itu tidak ada di Alkitab. Itu artinya gagal paham. Siapa yang gagal paham? Semua gereja dari ribuan tahun dengan segala doktrinnya itu gagal paham memaknai Allah itu Bapa. Kalau Tuhan itu Yesus, Bapa bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Ini gagal paham. 1 Korintus 8 ayat 6. Ayatnya ada. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Kalau dari Bapa segala sesuatu kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh karena Yesus segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Kalau begitu Yesus dan Bapa Allah itu sama enggak? Ya jelas sama dong. Udah jelas gini kok masih orang bingung. Ya, saya ulang kembali ya. Namun bagi kita itu siapa? Orang percaya ini, saudara yang mengaku Kristen. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, Allah yang satu saja, yaitu Bapa, yang dipanggil Bapa itu, yang daripada Dia Allah itu berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, ya. Segala kehidupan itu asalnya dari Dia, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Yesus Kristus itu segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Sama enggak kira-kira? Masuk enggak saudara? Ya. Allah itu segala sesuatu berasal dari Dia. Sedangkan Yesus segala sesuatu dijadikan oleh Dia sehingga kita hidup, maksudnya begitu. Ya. Yang benar adalah Allah yang Esa, dan Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Ya, cara gampangnya gitu. Ada penjelasannya? Ya, tentu ada. Jangan tafsir, jangan ngarang bebas, jangan sak maunya sendiri buat suka-suka. Ya, ini diperteguh dengan ini, saudara. Yudas ayat 25. Yudas itu satu pasal, ayatnya 25, yang ke-25. Pelan-pelan ya. Allah yang Esa, Allah yang satu tadi, juru selamat kita. Jadi Allah yang satu juga juru selamat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Esa yang dari juru selamat itu dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Allah dan Tuhan sama berarti. Bagi Dia adalah kemuliaan. Bagi siapa sih? Yesus Allah itu kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jelas kan? 1 Korintus 8 ayat 6 diperteguh lagi di Yudas ayat 25. Ya, kalau mau bahas ini, jalan waktu saya bahas ini. Tapi ini
mau menjelaskan hal salah yang banyak dilakukan gereja-gereja di dunia ini, termasuk kita dulu juga begitu. Udah ribuan tahun, berabad-abad turun-temurun diajarkan bahwa Allah itu Tritunggal, Yesus bukan Allah, Allah itu Bapa, kalau Yesus cuma Tuhan katanya. Nah itu perlu kita jelaskan ya. Yang poin ke-6, ini menurut mereka ya, menurut para penafsir yang tidak gagal paham tentang Alkitab, Yesus cuma pengantara abadi, dan itu tidak cocok dengan konteks waktu ya ayat Alkitab. Yang benar adalah ketika sebagai manusia, maka Yesus adalah pengantara. Lihat pengantaranya, P-nya pakai huruf kecil di 1 Timotius 2 ayat 5. Dan ketika Yesus sudah sebagai Allah, maka Yesus adalah pengantara, pakai P huruf besar. Ibrani 7 ayat 25. Kita buka 1 Timotius 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, saya katakan pengantara huruf kecil tadi, manusia Yesus Kristus. Kapan jadi pengantara? Ketika dia bangkit 40 hari itu pengantara. Masih bisa kumpul dengan manusia, tapi bisa menghilang, bisa kembali ke surga, itu pengantara. Kemudian Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, nah inilah pengantara hidup yang abadi. Sedangkan saat pengantara huruf kecil itu fisik. Poin ke-7, kekeliruannya poin ke-7. Yesus abadi sebagai anak Allah, dan itu sudah dengar ya, tidak sesuai dengan konteks waktu Alkitab. Dengarkan konteks waktu, garis bawahi. Jadi ada waktu Yesus menjadi manusia, Yesus roh Allah, Yesus jadi manusia, Yesus menjadi Allah, kembali menjadi roh Allah. Ketika sebagai manusia fisik, Yesus adalah anak Allah. Lukas 1 ayat 35, artinya berasal dari Allah atau dari atas. Yohanes 8 ayat 23. Ketika Yesus sudah naik ke surga tapi belum duduk di tahta, maka Yesus anak Allah adalah roh yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga. Wahyu 2 ayat 18. Ketika Yesus sudah duduk di tahta surga, Wahyu 4 ayat 2, maka Yesus adalah Tuhan dan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa itu. Wahyu 4 ayat 8. Mari kita baca pelan-pelan dari ayat per ayat yang menjelaskan bahwa Yesus bukan manusia lagi. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Ini malaikat berkata kepada Maria. Kemudian Yohanes 8 ayat 23.
Lalu ia berkata kepada mereka, ini yang berkata Yesus, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya. Jadi anak Allah itu berasal dari Allah. Atau Yohanes tadi berasal dari atas. Kamu berasal dari bawah. Di bawah mana? Dari bumi, dunia. Sedang Yesus dari atas, ada dari Allah. Ya. Kemudian ketika Yesus sudah naik ke surga tapi belum duduk di tahta, maka Yesus anak Allah adalah roh yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga. Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini Yesus belum duduk di tahta Allah, tapi Yesus sudah berubah, bukan manusia biasa, bukan manusia seperti di bumi, ya, yang matanya bagaikan nyala api, jadi sorot matanya nyala seperti nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, tidak sama dengan ketika Yesus masih manusia. Wahyu 4 ayat 2 dan ayat 8. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Jadi di surga itu tahtanya hanya satu, yang duduk hanya seorang. Ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Yang sudah ada dan yang akan datang artinya Alfa Omega, ya, Maha Kuasa. Poin ke-8, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Banyak digagal pahami gereja-gereja seluruh dunia ini, ya, udah ribuan tahun. Dikira Yesus masih sama, ya, masih gondrong kayak di film itu, tangannya bolong, bajunya compang-camping begitu, perutnya bolong, ya. Dikira fisiknya tidak berubah, masih sama seperti itu, masih sujud menyembah Bapa. Apa itu yang tidak berubah, saudara? Yang tidak berubah selamanya itu adalah kasih-Nya, perlindungannya, penyertaannya, pertolongannya. Ibrani 13 1-6, ya. Yang digagal pahami Ibrani 13 ayat 8. Kita buka Ibrani aja. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa itu yang tidak pernah berubah? Kita baca Ibrani 13 dari ayat 4-6 aja. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah ini ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan
cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, garis bawahi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini penyertaan. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi selalu menyertai dan memberkati. Matanya melihat kepada orang yang berseru kepadanya. Ya. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Jadi menyertai, menolong, aku tidak akan tahu lagi apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi pertolongannya tetap sama, penyertaannya sama, kasihnya tetap sama. Ya. Jadi jangan gagal paham kalau Yesus masih saat ini masih seperti jadi manusia, bentuknya begitu, masih menyembah Bapa. Keliru, saudara. Kalau Yesus tidak jadi Allah, tidak mungkin bisa menyertai terus orang Kristen. Nah, ini yang benar begitu. Kenapa bisa menyertai orang Kristen di seluruh dunia ini, bahkan mengatur dunia katanya. Katanya Yesus itu roh, bukan manusia lagi. Kalau fisik manusia seperti jadi orang Yahudi dulu, mana bisa menyertai orang banyak begitu. Ya. Jadi Yesus bukan manusia lagi ya. Sudah berubah fisiknya, tidak fisik lagi tapi roh. Ya. Yesus ya Roh Kudus itu. Jangan gagal paham lagi. Ini kan sudah jelaskan bahwa Yesus bukan manusia lagi. Jadi pertolongannya terhadap orang percaya itu selalu ada, penyertaannya dan kasihnya. Nah, ini yang banyak digagal pahami, banyak penafsiran dan sebagainya. Seperti di Matius 26 ayat 64. Bapa di kiri, Yesus di kanan. Itu tidak alkitabiah. Itu gagal paham. Di Matius 26 ayatnya 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ya. Yang berkata Bapa di kiri, Yesus di kanan itu siapa? Jangan kita nggak ada. Tapi Yesus berkata, aku berkata penuh, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, bukan Bapa. Ya. Yang benar adalah satu tahta di surga, yang duduk di tahta adalah seorang, yaitu Yesus, tidak ditemani siapapun. Wahyu 4 ayat 2 tadi ya. Ada tahta duduk seorang. Tidak saya perlu baca lagi ya, sudah dibaca tadi. Jadi Yohanes melihat di surga itu ada satu tahta duduk seorang ya. Poin ke-10 yang banyak digagali gereja dan orang Kristen ribuan tahun. Yesus duduk pangku-pangkuan dengan Bapa di tahtanya, itu gagal paham. Wahyu 3 ayat 21. Jadi doktrin Tritunggal memang mengartikan tidak pas. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa doktrin Tritunggal dibuat itu karena Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Baru ditemukan tahun 1947 sampai 1958 dan 1963 baru dibuat Alkitab Perjanjian baru dibuat, digabungkan menjadi Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Jadi ketika gereja zaman dulu atau disebut Bapak Gereja itu membuat doktrin, itu hanya Perjanjian Lama dan mendengar cerita-cerita, tidak tahu persis ya. Ketika ditemukan baru oh ya ternyata beda ya gitu. Tapi karena sudah terlanjur mengimani, bagi mereka yang dibukakan pikirannya dan tidak mau mengingkari hati nuraninya,
mereka akan meninggalkan doktrin itu kepada doktrin yang benar, Allah yang benar, Alkitab yang benar, yaitu Allah Esa. Esa itu satu. Ketika Yesus menjadi manusia di bumi namanya Yesus, Allah di surga juga namanya Yesus. Ketika Yesus bangkit, mati, naik ke surga, menjadi satu kembali, bahwa Yesus yang fisik itu berubah menjadi roh. Ya. Kita buka Wahyu kembali. Kita Wahyu itu banyak mengungkapkan bahwa Yesus itu di surga menjadi Allah. Ya, satu-satunya Allah. Wahyu 3:21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, bersama ini dikira bareng-bareng gitu. Yang benar bukan itu. Yang benar adalah Yesus saja, tidak ada lainnya duduk di tahta surga. Wahyu 4:2 tadi. Nah, ini penjelasannya begitu. Poin ke-11 yang digagal pahami selama ribuan tahun dan diimani. Allah itu Bapa atau Allah Bapa tidak ada di Alkitab. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yang selalu jadi Allah itu Yesus yang roh. Yohanes 16:25. Allah Bapa itu 100% bukan Bapa. Allah Bapa adalah yang Maha Mulia, yaitu Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 17-21. Roh Kudus itu punya nama Yesus. Di Yohanes 14 ayat 26. Ya, kita baca. Yohanes 16 ayat 25. Jadi ketika Yesus itu menjelaskan dengan murid-muridnya yang tidak paham dengan perkataannya, dia menjelaskan tentang Bapa, siapa Bapa itu dengan berbagai macam kiasan. Ada muridnya bertanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu sekali lagi saja supaya aku mengerti siapa Bapa. Aku berkata kepadamu, atau tidak tahukah kamu melihat aku, melihat Bapa. Kamu ingin lihat Bapa, lihat aku. Ya, kalau kamu lihat aku, lihat Bapa. Aku dan Bapa satu. Ya. Itu kiasan-kiasan begitu. Lah ini akhirnya gini. Oh, ternyata mereka ngerti. Kamu melihat aku, lihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya kiasan, kiasan ternyata begitu. Ngerti artinya. Kalau Bapa itu kiasan Yesus sendiri, yaitu Allah yang saat itu roh di surga. Karena yang berhadapan dengan para murid itu Yesus yang fisik. Kalau Allahnya aku itu kan, itu kan kelihatan dan begitu. Karena Allah dikatakan roh. Ya, kiasan saat Yesus jadi manusia. Allah Bapa itu 100% bukan Bapa. Allah Bapa adalah yang Maha Mulia, yaitu Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 17-21. Kita buka 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai ke ayat yang ke-21. Demikian kata firman Allah. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, ingat ya, anak Allah artinya yang datangnya dari Allah. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya. Kemudian Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya. Bapa dalam namaku, bingung kan? Karena sudah jelaskan dulu, Bapa dalam aku di dalam Bapa. Kamu melihat aku, melihat Bapa. Kamu melihat yang diutus, melihat yang mengutus, kan bingung. Tapi ketika baru dibukakan pikirannya, murid-muridnya ngerti. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi Bapa itu kiasan Yesus ketika Yesus masih di bumi, karena Yesus manggil Allah itu dengan sebutan Bapa, padahal Allah Roh di surga. Poin yang ke-12 yang gagal pahami. Allah Roh Kudus tidak ada di Alkitab. Yang benar itu Roh Kudus Allah. Efesus 4 ayat 30. Apa bedanya? Apakah tidak dibalik aja? Ya beda artinya dong. Allah Roh Kudus sama Roh Kudus Allah. Makanya ada doktrin mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allahnya 3. Tapi kalau Roh Kudus Allah, berarti Allah itu roh. Itu kan maksudnya begitu. Efesus 4 ayat 10 ya, ayat 30 maksudnya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi Roh Kudus Allah, bukan Allah Roh Kudus, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Allah Roh Kudus itu tidak ada ya, yang ada Roh Kudus Allah. Itu gagal paham juga, kelas berat gagal pahamnya. Poin ke-13, firman dari Bapa tidak ada di Alkitab, karena Bapa itu cuman kiasan Yesus Allah. Makanya Bapa itu bisu alias tidak bisa berbicara. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Bapa yang mengutus itu tidak ada suaranya, tidak pernah didengar suaranya, apalagi rupanya. Tetapi Yesus yang berkata, ya, di bumi, karena Allah itu roh, tinggal di dalam diri, mengambil rupa seorang manusia, Yesus, supaya berkata-kata, ya, kepada para murid, pada orang Yahudi. Jadi yang berkata-kata, yang bisa berkata itu hanya Yesus, Allah. Bapa tidak bisa berkata. Ayat 14, poin ke-14 yang gagal pahami. Bapa itu dari kekekalan sampai kekekalan, itu tidak ada di Alkitab. Yang benar adalah Bapa yang kekal itu adalah Yesus. Jadi Bapa yang kekal itu Yesus. Di mana ayatnya? Yesaya 9 ayat 6. Itu kata orang. Yesaya 9 ayat 6. Ya. Sebutannya. Jadi sebutan Yesus adalah Bapa yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Bapa kekal itu tidak ada, Bapa yang kekal dari
Yang kekal itu Yesus. Ya, Bapa yang kekal kan sebutan untuk orang menyebut untuk Yesus. Tidak aja Bapa yang kekal loh. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, itu, Raja damai. Jadi kita mengambil ini saja, bahwa Allah itu namanya Yesus Kristus. Dikatakan penasihat ajaib, Allah itu roh. Ya, kalau sekarang Yesus bisa menyertai orang itu bukan fisik, berkata kepada orang sana sini lewat rohnya, karena dia Roh Kudus, berbicara lewat roh. Orang percaya Raja damai, ya, Raja dalam kedamaian, Bapa yang kekal. Artinya Allah yang selama-lamanya tetap ada, dulu sekarang sampai selama-lamanya ada. Ya, ini maksudnya begitu, Saudara. Poin ke-15 yang digagali selama ribuan tahun dari gereja-gereja yang membawa aliran bahwa Allah itu Tritunggal. Ya, Bapa kalik langit dan bumi itu tidak alkitabiah. Jadi Bapa kalik langit bumi itu tidak ada. Kalau Bapa kekal ada, siapa? Yesus Kristus. Yang benar adalah Yesus gambar Allah, yaitu Yahweh atau Tuhan Guru besar semua, adalah pencipta langit bumi. Kolose 1 ayat 16, Kejadian 2 ayat 4, Wahyu 4 ayat 11. Mari kita baca pelan-pelan ayatnya supaya kita dikira ngibul nanti, dikira omong kosong, tidak ada ayatnya atau nafsir. Tidak, ada ayatnya, Saudara. Namanya aja Giono, ini jemaat dari Gereja Alkitabiah La Esa, ya. Tentu yang disampaikan yang merupakan Alkitab. Jangan tafsir, jangan ngarang bebas. Itu berdosa. Ya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia itu siapa? Yesus. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau ingin jelas lagi saya baca dari ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Yesus. Dan Kolose ini menceritakan Yesus yang manusia adalah gambar Allah, tapi di dalam Dia itu segala sesuatu diciptakan, maksudnya begitu, ya. Kemudian Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi dan pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi yang menjadikan langit dan bumi adalah Yesus Kristus. Ketika menjadi manusia, Yesus adalah gambar Allah yang tidak bisa dilihat atau tidak kelihatan itu. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Menciptakan Allah. Tapi Allah itu siapa? Yesus. Ini udah jelas. Nah, kalau masih mendebat ya Anda terlalu tidak mengimani ayat Alkitab yang satu-satunya kitab suci di dunia ini, ya. Yang lain tidak dikatakan kitab suci, hanya kitab-kitab. Poin ke-16 yang digagali
orang yang mengaku Kristen di seluruh dunia ini ribuan tahun ya. Bapa Maha Kuasa tidak ada di Alkitab. Yang benar adalah Yesus Allah yang Maha Kuasa. Apakah ada ayatnya Pak Giono? 100% ada. Jangan ngarang bebas, jangan asumsi apalagi menafsir sak maunya sendiri. Kalau berkata tentang kebenaran Alkitab harus berdasar Alkitab. Anda bisa cek dengan ayat-ayat di Alkitab saudara, karena ayat Alkitab yang saudara bawa dengan saya kalau keluaran Lembaga Alkitab Indonesia dijamin 100% sama. Wahyu 1 ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke laut, ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ya. Jadi yang Maha Kuasa itu adalah Yesus. Poin ke-17 yang digagal pahami, bahwa Alfa Omega itu mengarang bebas ya. Tidak ada di Alkitab Bapak Alfa Omega. Walaupun Bapak kekal itu Yesus, dikatakan Yesus Bapak kekal Alfa Omega, tidak ada. Yang benar adalah Yesus Allah Alfa Omega. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi padaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yang bilang aku siapa? Yesus ya. Yang bilang aku itu Yesus ya. Barang siapa yang menang, semuanya terjadi. Aku adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itu keadaan di surga. Alfa Omega itu Yesus yang awal dan yang akhir. Jadi saya sampaikan kembali arti Alfa Omega begini. Dulu sebelum bumi ada dibentuk ya, itu Yesus sudah ada. Katakan roh Allah tadi disembah di surga. Yang nyembah siapa? Malaikat, serafim, dan makhluk-makhluk surga lain. Dan akhirnya ketika Yesus bertahta di surga, disembah lagi oleh siapa? Oleh semua malaikat. Artinya Alfa Omega begitu. Yang awal dan yang akhir. Yang awal dia, akhirnya dia yang menjadi raja surga atau Allah tadi. 18 yang gagal pahami. Bapa disembah di surga itu hasil ngarang. Yang benar adalah Allah dan anak domba yang disembah di surga yang punya nama Yesus. Wahyu 22 ayat 34. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka ya. Jadi yang disembah surga siapa? Anak Allah dan anak domba. Dan itu bukan dua ya, satu ya. Allah dan anak domba itu satu, bukan dua. Tatanya satu ya. Tata Allah dan anak domba itu satu, bukan dua. Udah di awal disebutkan satu tahta, yang duduk satu
Allah juga anak domba, maksudnya begitu. Jangan segagal paham saudara-saudara. Ya. Menjelaskan ini kan sulit juga. Kalau menjelaskan gampang kalau bagi yang ngerti. Kalau tidak ngerti, Allah dan anak domba kan dua Pak. Itu satu saudara. Allah itu juga anak domba, maksudnya begitu. Tahtanya satu, yang duduk di tahta itu tahta satu, duduk seorang, digambarkan sebagai seorang supaya Anda ngerti. Walaupun Allah itu roh, duduk seroh kan tidak bagus, seorang, supaya Anda ngerti bahwa Allah itu satu, maksudnya begitu. Poin ke-19 yang digagal pahami banyak orang. Sekali lagi, ribuan tahun sampai detik ini banyak orang yang gagal paham tentang kebenaran Alkitab. Bapa Juru Selamat itu kabar burung. Udah gitu burung dari mana? Nggak ngerti. Kabar-kabar burung itu lagu. Yang benar adalah Juru Selamat itu Yesus Kristus. Bukan Bapa. Ya. Udah saya bacakan tadi Yudas ayat 25 ya. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia ada kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi ya Juru Selamat bukan Bapa ya. Yesus Kristus. Karena Allah Juru Selamat. Juru Selamat kita itu Allah. Siapa? Namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas, terlalu jelas nih kalau yang Yudas ayat 25 ini. Poin ke-20, Juru Selamat boleh seorang putra saja, itu juga nggak pas ya. Yang benar adalah Juru Selamat itu harus Allah. Saya katakan tadi depan, kabar burung artinya orang yang membuat doktrin begitu hanya mendengar kabar, karena sekali lagi Alkitab Perjanjian Baru belum dibuat, belum ditemukan. Baru dibuat itu tahun 1963, kalau ditemukan tahun 1947 sampai dengan tahun 1958 ditemukan semua di mana gulungan laut mati ya. Makanya saya katakan kabar-kabar burung, mereka membuat doktrin itu berdasarkan kabar. Yang benar adalah Juru Selamat itu harus Allah, yaitu Yesus Kristus. 1 Timotius 2:3, Yudas 1:25. Yudasnya sudah kita baca, 1 Timotius 2:3 kita baca. 1 Timotius 2:3. 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi Juru Selamat itu Allah. Siapa? Juru Selamat. Sang Juru Selamat siapa? Mesias siapa? Yesus itu Allah. Yaitu. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi Allah juga Juru Selamat. Ya, ini yang poin gagal paham yang ke-21. Bapa itu adalah Allah yang benar. Gagal paham. Yohanes 17 ayat 3. Ya, ada ayatnya. Tapi gagal paham. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini poinnya gimana? Yesus masih manusia, tapi penjelasannya di sini ada. Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus. Pahami dengan benar, pakai level tinggi. Ya, ini dimana di 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Pahami dengan benar, pakai level pemahaman Alkitab tingkat tinggi ya. Pelan-pelan kita baca. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak artinya datang dari Allah ya, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi Yesus dari atas, dari Allah itu datang memberikan pengertian kepada kita.
supaya agar kita mengenal yang benar dan kita ada di dalamnya, di dalam yang benar itu. Nah ini, di dalam anaknya Yesus Kristus. Yang terakhir sendiri, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau sampai sini kira-kira saudara-saudara ngerti gak? Paham gak? Satu ayat ini aja, paham gak ini? Pelan-pelan ya, saya baca lagi ya supaya Anda lebih merenungkan ayat yang poin terakhir ini. Akan tetapi kita tahu, saudara ngerti ya? Nah ini bentar, bahwa anak Allah telah datang, bahwa yang dari Allah itu datang dan memberikan pengertian kepada saudara-saudara supaya saudara mengenal yang benar. Bahasa saya ini, supaya saudara itu mengenal yang benar. Yang benar itu siapa? Cuman Allah saja. Manusia gak benar kalau Allah benar. Dan saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus Allah adalah ada di dalam yang benar. Kalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, satu-satunya Allah, saudara ada dalam yang benar. Di dalam siapa sih? Anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus dikatakan anak Allah, datangnya dari Allah. Ya ini Yesus Kristus yang ketika di bumi dipanggil Allah itu adalah kesimpulannya di belakang. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi bawahnya ada keterangannya lagi, ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Berhala itu apa sih? Sesembahan ya, yang disembah, yang diagungkan. Hati-hati saudara, kalau saudara percaya Allah tapi tidak percaya Yesus itu Allah, Anda sudah percaya kepada berhala. Ya. Hati-hati dengan segala berhala, bahwa hanya ada Allah satu, hanya satu Allah saja. Siapa? Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Sampai di situ paham? Kalau tidak paham, belum paham juga, saudara perlu belajar tentang kebenaran Alkitab di gereja Alkitabiah ala Esa. Ya. Ada nomornya, lihat di YouTube itu juga dikasih nomor telepon. Boleh tanya, boleh belajar juga. Kalau saudara-saudara ingin cari kebenaran sejati, tentu mendengar ini menjadi pertimbangan saudara. Bukan walah itu apa, itu bukan begitu. Kalau Anda ingin cari kebenaran sejati saudara-saudara, kalau saudara-saudara dengan yang sudah pahami, Anda sudah pahami dengan doktrin Tritunggal saudara, ya udah, Anda tidak bakal menerima kebenaran yang benar. Yang saudara pahami itu Allah Tritunggal, Esa bukan satu, itu tafsiran ya. Yang benar di Alkitab saya sampaikan itu Anda bisa cek sendiri ayatnya. Bukan saya ngarang ndak, mengira-kira ndak, atau apalagi saya ngarang bebas atau menafsirkan penak saya sendiri, ndak mau. Berdasarkan Alkitab yang merupakan satu-satunya kitab suci. Yang ada saudara tidak percaya, tapi yang tidak ada saudara percayai. Itu konyol saudara. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya yang keliru-keliru itu. Tapi pasti mereka yang sudah lama terjebak di situ, apalagi menikmati hal-hal yang mendatangkan urusan perut dan di bawah perut dengan Tritunggalnya, pasti bilang, wah
Pak Giono dari Alkitab, Gereja Alkitab ala Esa ini sesat, pasti begitu. Tapi justru kebalikannya, kalau Anda ini menolak ini, justru ada yang sesat. Karena itu tidak ada di Alkitab. Yang tidak ada Alkitab, saudara imani, percayai sampai mati-matian begitu. Tapi saudara bakal mati kekal beneran. Tapi yang ada di Alkitab saudara tidak diimani. Lebih percaya ajaran manusia. Doktrin kan ajaran manusia. Kenapa tidak percaya Alkitab yang merupakan firman Allah? Semuanya firman Allah, walaupun ditulis atas penglihatan oleh karena dorongan Roh Kudus dan pengalaman yang bersama dengan Allah. Kenapa saudara tidak imani? Justru mengimani doktrin manusia, ajaran manusia. Ya. Gelar-gelar STH, MTH, doktor teologi itu kalau menurut Paulus itu sudah dibuang, ya, karena mengenal Kristus, Yesus Kristus ini siapa. Dan titel-titel begitu dikatakan Paulus itu sebagai sampah, dibuang karena telah mengenal Kristus, Yesus Kristus. Salah satunya adalah 1 Yohanes 5 ayat 20 ini. Kalau ini saja saudara tolak, wah, saudara bakal mati kekal, saudara. Benar. 1 Yohanes 5 ayat 20 bagian terakhir tadi berkata, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kenapa Anda tidak menyembah Yesus? Ya. Anda nyembah Bapa ini bukan untuk disembah. Kenapa ada Bapa? Ya, itu kiasan Yesus Allah. Dan Yesus kenapa yang manusia memanggil Allah dengan Bapa? Karena Yesus memang disebut anak Allah, makanya memanggil Allah Bapa. Sampai sini jelas ya. Nah, makanya saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menjerumuskan saudara, tapi meluruskan pemahaman saudara akan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Ini saya menjelaskan hampir 1 jam ini, saudara. Mulut saya kalau dibuat video kelihatan buihnya. Untung saya membuat tayangan ini tidak pakai video. Nanti saudara-saudara melihat saya kok bibirnya kok berubah putih, itu kan nanti aneh. Makanya tidak saya pakai tayangan video, cuman suara dan foto atau gambar aja. Ya. Dan masih banyak kekeliruan itu. Kalau semua dijelaskan, jangan 1 jam, sehari pun tidak selesai, saudara. Karena dulu yang membuat doktrin itu, ya, hanya kabar, cerita, dongeng dari mulut ke mulut. Tetapi apa yang saya katakan adalah benar-benar Alkitab yang sudah ditemukan di Perjanjian Baru untuk Perjanjian Baru, yang sudah dibukukan, tidak hanya di Lembaga Alkitab Indonesia yang membuat, tapi seluruh dunia membuat Alkitab ini dengan bahasa negara masing-masing atau daerah mereka masing-masing. Ya. Yang buat siapa? UBS, United Bible Society. Dan disampaikan kepada bangsa-bangsa untuk menjadikan firman Tuhan digabungkan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, akhirnya menjadi Alkitab. Apa yang saya sampaikan ini adalah kebenarannya menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Dan saya sampaikan supaya setiap saudara mau belajar tentang kebenaran. Jangan hanya mengimani apa kata orang. Kalau saudara tidak paham sendiri, itu bahaya. Yang kita imani selama ini udah puluhan tahun. Coba saudara yang umurnya 70 tahun kalau jadi Kristen udah 60 tahun yang lalu, sejak udah SMP atau SD kelas 6 gitu. Udah berapa tahun saudara? Tapi gak ngerti. Atau orang bangga katanya bisa membaca Alkitab setahun sudah 3 kali, dari Kejadian sampai Wahyu full terus. Tapi kalau Anda masih tidak paham Alkitab, itu tidak ada gunanya. Pelan-pelan saja, tidak usah perlu cari target setahun 2 kali 3 kali, tapi Anda belajar kebenaran. Ya. Karena mengenal Alkitab ini perlu dijelaskan, ada yang mengajarkan.
Dan kita belajar teologi ya juga sudah semua pernah, saya yakin banyak orang pernah. Ya diajarkan bukan ini, seperti ini. Jauh saudara. Jadi apa yang saya pelajari dari teologi ya udah tidak pakai sama sekali. Itu hanya ajaran manusia yang menyesatkan kita. Dongeng-dongeng tidak karuan soal teologi itu. Cerita-cerita orang lain, sejarah-sejarah, ilustrasi begitu. Ya tidak salah sih, tapi kalau kita udah mengenai kebenaran ini, yang hal begitu yang penuh dengan teori manusia itu harusnya kita tinggalkan. Sertifikat ya ada, tapi untuk apa? Udah ada gunanya, karena kita udah menemukan kebenaran yang sejati. Seperti kata Paulus, yang dulu Saulus itu bukan orang sembarangan. Saulus itu ya, dia ahli agama Yahudi ya, ahli agama Yahudi. Tapi ketika Yesus memanggil Saulus untuk menjadi alatnya, dan ketika Saulus itu menemukan Allah yang sejati, Allah yang benar, yaitu menemukan Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus, segala sesuatu dianggap sampah, termasuk mungkin titelnya dan sebagainya, ijazahnya banyak, tapi dibuang di sampah, sudah dianggap sampah ya. Luar biasa Yesus ini, saudara. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan untuk mengolok-olok keimanan orang-orang yang sudah ada ribuan tahun ini, bukan, karena mereka salah ya, salah mengimani, tapi untuk membenarkan supaya berbalik arah, bertobat. Kalau bertobat bagaimana? Apa itu bertobat? Datang pada Allah dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dulunya kamu tidak dibaptis begitu, mesti dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelum mengenal kebenaran semua juga begitu, termasuk saya. Tapi kalau sudah mengenal kebenaran, baptis itu seperti para rasul, semua membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Contoh kata Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ya. Alasannya kenapa? Kamu dimatikan bersama Yesus, dosamu dimatikan, bangkit bersama Yesus. Kalau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus jelaskan gimana ya. Nah, ini baru sebagian kecil saudara-saudara yang Anda terima ini. Tetapi kesalahan itu juga banyak sekali yang diimani selama ribuan tahun ini. Tidak ada yang menjelaskan. Tidak semua, ini cuman 20 atau 21 poin tadi. Ini sudah cukup melelahkan bagi saya, tapi demi saudara-saudara selamat saya tidak apa-apa ya. Saya tidak mencari mengharapkan imbalan jasa dari saudara-saudara apa yang saya katakan kalau saya buat tayangan YouTube begini. Demi keselamatan saudara-saudaraku sekalian yang selama ini masih mengimani Allah itu Tritunggal, 3 dalam 1. Esa itu 3 bukan 1 katanya begitu. Allah itu Bapa, kalau Yesus cuma Tuhan itu salah. Sudah jelaskan panjang lebar ya. Allah itu Yesus. Bagi yang belum tahu memang repot saudara. Saya sendiri juga begitu. Saya paham ini juga belum lama saudara. Baru 2 tahun mungkin saya paham. Ya, karena belajar selesai tahun 2020 saudara ya. Belajar Alkitab ini di gereja Alkitab pihak Allah Esa ini selesai tahun 2020 sepertinya. Saya agak lupa ya, belum lama sih. Tapi pelan-pelan kita belajar dan mendengarkan dari para senior kita, dari master kita. Oh, kita mengerti. Untuk mengerti juga ada gampang. Lalu kita belajar pinter itu ngerti enggak bisa kalau tidak jalan pikiran kita dibuka oleh Tuhan. Makanya perlu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus supaya dosamu diampuni ya. Untuk pengampunan dosamu. Sebab kalau dosa itu belum diampuni
ya. Pikiran kita itu, hati kita itu ada penghalangnya. Apa itu? Roh jahat. Sehingga kita tidak bisa menerima hal-hal yang benar begini, saudara. Ya, ini saja yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian yang menyebut dirinya Kristen. Yang tidak Kristen pun belajar juga tidak apa-apa dari pelajaran ini, ya, untuk menambah wawasan saudara-saudara. Tentunya yang saya harapkan tidak hanya wawasan pengalaman atau mendengarkan hal yang begini, tapi saudara-saudara diselamatkan, ya, tidak mengimani hal yang salah, tapi mengimani hal yang benar seperti apa yang saya katakan tadi. Demikianlah firman dari saya, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Yesus memberkati. Haleluya. Amin.